Kami diajarkan oleh para mentor kami di partai politik bahwa berpartai ini bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk kekuasaan. Iya, tapi berpartai ini adalah bagaimana mengawal rakyat ini pada keadilan sosial. Ya, walaupun yang heboh tambang kan, tuh tambang tuh kan elit, ya, tambang tuh elit. Dia banyak tapi nggak berdampak, kan begitu. Kalau cuma soal karyawan, ya cuman paling 100-200 orang karyawannya kan. Sedangkan Bengkulu kan hampir 2 juta penduduk. Pertanian yang penting. Artinya apa? Kembali ke desa. Kenapa kita tidak memanfaatkan lahan yang kosong? Kenapa enggak desa, kades, lurah, RT itu mendata setiap lahan yang kosong? Lahan yang kosong ini pemerintah turun tangan itu digarap. Olahan Bang Toper kosong nih, Bang Toper belum punya waktu mengerjakan. Silakan RT garap. Dari mana bibitnya? Pemerintah siapkan bibitnya. Belum ngerti, bikin pelatihan kan begitu. Kan keren tuh, kalau semua wilayah nggak ada lagi lahan yang semak belukar. Kan begitu. Semua sudah ditanamin. Tanamin jagung, kayak jahe, kayak palawija, melon, semangka, kan begitu kan. Yang jangka pendek ya, kan begitu. Bikin kolam lele. Jadi tadi contoh siring. Dulu saya pernah dengan konstituen saya, tim saya di Tanjung Agung gitu kan pernah bikin siring yang limbah tadi yang pasti kami bersihkan jadi kolam lele, kolam ikan nila. Berhasil. Berhasil kan? Iya. Sama dengan yang apa namanya, yang nanam melon itu ya? Iya, berhasil kan? Kan begitu. Jadi kita jangan berpikir soal sampah tadi kan. Kalau kita garap tuh siringnya itu kita bersihin, dibikin kayak semacam keramba, jadi ikan. Jadi kan sampah nggak hanyut lagi. Kan begitu. Tinggal tergantung dengan cara berpikir. Ya, mindset ini kan perlu dibuka satu. Yang kedua kan perlu keahlian nih. Dia nggak ngerti warga demo gimana apa kerambanya. Itulah fungsi yang namanya pemerintah melalui OPD terkait perikanan, pertanian, sosial dan lain. Itu turun ke lapangan. Jangan hanya mengambil data mentah dari buku catatan kan begitu kan. Sekarang itu kita kan kelemahan kita kan kekurangan apa namanya? Contoh. Ya. Orang yang memimpin yang mampu mendorong masyarakat. Iya. Kalau tadi terkait misalnya kepala daerah, biarkan dulu yang senior dulu lah. Masih banyak senior kan begitu untuk dari kepala daerah. Kita yang muda ini mengawal dulu. Mengawal bagaimana seniornya jangan salah jalan begitu kan. Kan begitu. Sembari dikawal, sembari memberikan masukan. Iya, kan begitu. Terakhir nih Bung Dempo ya. Anda sebagai politisi PAN sekarang menjadi sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang ada lagi lahir partai baru. Iya. Partai Umat. Iya. Nah, banyak yang bilang partai Umat ini adalah pecahan dari PAN. Iya. Dulu juga ada namanya partai PMD ya. PMD. Partai Petani Bangsa dulu kan. Orang bilang pecahan PAN. Sekarang nggak lagi eksis kan begitu kan. Ya begini sebenarnya dalam demokrasi nggak ada problem ya. Semakin banyak partai makin bagus. Cuma kalau bisa jangan terlalu banyak kan begitu kan. Ya, nanti bingung rakyat. Nanti bingung rakyatnya kan begitu kan. Dulu sampai 48 partai kan bingung kan. Nah, tinggi, kan? membuat partai itu hak konstitusi semua masyarakat. Yang itu diperbolehkan berserikat dan berkumpul. Tinggal bagaimana mencermati fungsi partai ini sesungguhnya apa. Yaitu fungsi kaderisasi kepemimpinan, mengawal pembangunan, kan begitu, menjaga integritas bangsa. Ini yang penting, bukan karena kita kepentingan pribadi. Kan begitu. Ya kita misalkan kami di PAN yang dilatih bagaimana tetap menjaga ruh reformasi. Apa itu reformasi? Mengawal otonomi daerah. Ini kan reformasi. Yang kedua, mengawal undang-undang pemilu agar presiden tetap 2 periode, jangan 3 periode, kan begitu kan? Ini kan ada isu 3 periode kan? Pemilihan secara langsung, ini kan produk demokrasi, kan produk reformasi. Kalau kita kembalikan ke sistem lama kan perwakilan kan begitu kan? Ini penting sekali. Saya bisa menjadi DPR karena ini hasil produk reformasi kan? Kalau mungkin bukan reformasi nggak mungkin jadi DPR hari ini, nggak mungkin saya dari anak desa bisa jadi DPR provinsi kan begitu kan? Nggak mungkin juga Bang Toper bisa di media kan? Kalau tidak ada reformasi. Kami diajarkan oleh para mentor kami di partai politik bahwa berpartai ini bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk kekuasaan. Iya, tapi berpartai ini adalah bagaimana mengawal rakyat ini pada keadilan sosial. Berdirinya NKRI ini adalah untuk kemajuan masyarakat, mencerdaskan ketertiban umum kan, kesetaraan sosial, keadilan sosial, dan menegakkan nilai-nilai Pancasila. Kan begitu. Kalau dampaknya soal menang pemilu, baik legislatif maupun eksekutif itu hanya adalah alat perjuangan untuk menegakkan keadilan tadi. Kan begitu. Misalnya, saya dulu aktivis kampus, mampunya teriak-teriak di jalan kan Bang? Sekarang jadi dewan melalui sistem kerja parlemen kan begitu. Iya.
Berarti tidak berpengaruh ya? Tidak pengaruh. Partai Umat ini. Iya, Kita tetap jalan ya Pak. tetap jalan. Kita jangan mikirin orang lah kan. Jadi kita fokus. Iya. Kalau kata mentor saya dalam itu begini, jangan pusingkan orang lain, Benar. tapi pusingkan kepentingan rakyat. Kan begitu. Ngapa kita sibuk ngurus partai lain? Yang penting partai kita tuh fokus bagaimana memperjuangkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat. Iya. Kalau toh nanti kita memenangkan pemilu itu hanya bonus. Kan begitu. Oke, itu tadi sahabat dari Bengkulu. Ternyata Bung Dempo begitu cermat menjawab dari pertanyaan Iya. kita kan. Bahkan Bung Dempo sendiri sudah memiliki konsep untuk masa depan dia. Iya. Saat ini beliau belum mau bicara soal pilkada-pilkadaan karena beliau masih fokus untuk mengurus rakyat melalui partai dan Iya. DPR. Oke, demikianlah sahabat dan Bengkulu podcast kita edisi hari ini. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun Iya. perasaan sahabat dan Bengkulu, kami Mohon maaf. karena kami manusia biasa yang tidak kurang tidak luput dari salah dan dosa. Pada Allah kami mohon ampun. Kalau ada sisi positif silakan diambil dan diterapkan. Jika ada posisi negatifnya silakan dibuang jauh-jauh. Ini adalah podcast yang kita mengeksplor seorang Dempo dengan kapasitas dan kemampuan dia sebagai seorang anggota DPR Provinsi Bengkulu, bahkan sebagai seorang mantan aktivis di kampus dulu. Ternyata beliau masih menjadi singa di kelompoknya. Demikianlah sahabat dari Bengkulu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.